nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka hamidum majid. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah kita pada pagi hari ini dipertemukan dengan kondisi yang sehat, karena sehat merupakan suatu kebutuhan di dalam rangka kita untuk berjuang dan beribadah. Karena hidup tanpa sehat, kerja tak nyaman, ibadah tak tenang. Jadi nikmat Allah yang namanya sehat itu adalah nikmat yang paling tinggi, yang menjadi modal untuk kita bisa eksis di dalam bekerja, bermuamalah dan beribadah. Karena bagi kita atau keluarga kita yang sakit, berjuang melawan penyakit untuk memperoleh sehat itu merupakan jihad. Karena modal awal untuk bermuamalah dan beribadah. Sholawat dan salam semoga Allah limpah curahkan kepada tauladan terbaik kita, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat-sahabatnya, dan insya Allah Allah limpahkan sholawat dan salam pula kepada kita semua yang masih setia dan istiqomah melaksanakan syariat-syariatnya, yaitu dinul Islam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, masuk kepada tema konsep hidup sehat dengan kurban berkemajuan. Mungkin dalam benak hati jamaah ada yang bertanya-tanya, apa sih hubungannya sehat kalau kurban gitu loh. Nah, ini kelihatannya tidak nyambung judul ini ya. Kayaknya kok ada sih, apa iya sih gitu ya, sehat itu ada hubungannya dengan konsep sehat. Kurban itu ada hubungannya dengan konsep sehat. Nah, baik ibu, bapak, para hadir yang dirahmati Allah ya, kita sering mendengar tidak sedikit atau sama dengan banyak sekali kasus-kasus orang yang tidak berkekurangan, orang yang kaya dengan harta, orang yang bergelimang dengan kesenangan duniawiyah maksudnya. Tetapi kita juga tidak sedikit melihat orang yang hafal, yang paham tentang ilmu kesehatan, tetapi dia terserang dengan yang namanya the silent killer. Pernah kelingan Bu, the silent killer dalam istilah medis? Sudah saya sampaikan. Penyakit yang menjadi mesin pembunuh senyap. Hari ini mungkin kita kelihatan sehat-sehat dan baik-baik saja. Tak tahu besok ternyata ada di antara teman, sahabat, atau orang-orang dekat kita ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia si fulan bin bla 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 gitu ya, tanpa dilihat terserang oleh penyakit. Misalnya yang paling jelas itu penyakit yang sering mematikan dan tidak mengagetkan itu penyakit infeksi. Ada demam dulu, batuk berkepanjangan ya, misalnya pasca operasi. Ini tidak, orangnya baik-baik saja, faham ilmu kesehatan,
secara harta, secara pemahaman, tidak mungkin dia itu terserang penyakit. Tapi banyak sekali orang yang berpenyakit terkena the silent killer karena ruhani, suasana kebatinannya itu dirundung penyakit yang sangat mematikan. Karena apa? Karena memiliki penyakit hati. Misalnya apa penyakit hati? Nanti kita masuk di dalam konsep hidup sehat dengan kurban. Karena semangat berkurban, berkemajuan itu nanti ada penjelasan-penjelasan. Oh bunder, ternyata betul yang namanya berkurban ternyata menjadi salah satu solusi untuk mengobati penyakit dan akan menghadirkan nilai yang paling tinggi atau rahmat Allah yang paling tinggi, yaitu sehat. Nah, konsep hidup sehat dengan kurban berkemajuan ini ada kaitannya dengan konsep Muhammadiyah, itu dakwah Islam yang selalu unggul berkemajuan. Jadi ada kaitannya dengan konsep beragama yang selalu berkemajuan. Maka kita harus pede, percaya diri, dan harus bangga berislam lewat jalur daripada organisasi Muhammadiyah. Nah, ini saya coba, saya rangkum, saya kemas, maka saya berani mencantumkan oleh nama saya di bawah. Ya, sudah kenal ya? Nah, itu di belakang itu ada SKMMM, itu sekedar titipan Allah yang berupa raihan. Itu bukan segala-galanya, gelar itu bukan untuk gagah-gagahan, Bu, tapi untuk memberikan sugesti, ya, kepercayaan yang kuat. Oh, ini Pak Toha menyampaikan dakwah berarti ada kaitan kesehatan. Ternyata di belakangnya otak, hati, pikiran, suasana diri saya itu tidak salah-salah amat untuk menyampaikan tentang konsep sehat yang ada kaitannya dengan kurban. Karena Islam itu agama yang global, agama yang kompleks, ya, yang luas. Mari kita masuk dasar hukum dari konsep kesehatan dengan cara berkurban yang berkemajuan. Ternyata didasari oleh sebuah firman Allah. Ini Quran surat yang ke-108. Menurut penelitian dan kajian kita secara rutin, ini Quran surat Al-Kautsar ini merupakan surat yang terpendek di dalam kitab suci atau mushaf Al-Quran. Namun di dalam 3 ayat ini mengandung sebuah rahasia besar yang berkaitan dengan konsep sehat dengan cara berkurban yang berkemajuan. Nah, mari kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di sana ya. Inna sesungguhnya, ya. A'tainaka, kami telah memberimu wahai Nabi Muhammad, ya, Al-Kautsar. Apa itu? Nikmat yang sangat berlimpah, yang sangat banyak. Nah, dilanjutkan, fasholli, maka sholatlah, lirabbika, atas nama Tuhan saja, karena lillahi ta'ala saja. Kemudian wanhar, perintahnya, maka berkurbanlah untuk menghilangkan penyakit bahil, penyakit medit, koret bin apa? Ada istilah yang jadam ya. Wis bahil, pelit, koret, ya. Nah, itu untuk mengobati penyakit hati yang namanya bahil. Ya. Kemudian di sana dilanjutkan dengan ayat yang ketiga yang menjadi penutup di dalam Quran surat Al-Kautsar. Inna, ya, sesungguhnya syani'aka, orang yang membencimu. Membenci siapa? Membenci keberadaan dan kemuliaan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa dia al-abtar, ya. Jadi di sini yang membenci Nabi itu dialah orang-orang yang terputus. Terputus seperti apa? Mari kita supaya lebih paham. Ini ada tafsir singkat.
Ya, bisa kita lihat sambil kita membacanya. Pada ayat pertama ini mengandung tafsir Al-Kautsar, artinya kebaikan, ya, dan nikmat yang sangat banyak yang dianugerahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang meliputi tentang risalah kenabiannya, yang meliputi dengan apa yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, serta kedudukan tertinggi dan menjadi makhluk pilihan Allah yang agung yang melekat kepada diri Rasulullah Muhammad SAW. Ya, kemudian di sana Allah menegaskan bahwa Nabi Muhammad SAW diberi karunia yang sungguh luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain, termasuk nabi yang lain. Maka menjadi nabi penutup akhir zaman. Jadi kalau muslim mengaku dirinya Islam, masih mengaku bahkan meyakini ada nabi yang baru setelah Nabi Allah Muhammad, berarti termasuk orang-orang yang terputus. Ini Qur'annya jelas, Bu. Tapi masih ada kan ya? Nah, kemarin penetapan 1 Syawal aja katanya sudah telepon langsung kepada Allah, wis SMS langsung karo Gusti Allah. Ini kan berarti terputus, ngakune Islam tapi dia terputus dari Islam yang sesungguhnya. Ini merupakan ayat yang singkat, surat yang singkat, tetapi mengandung nilai-nilai yang agung. Kemudian ayat yang kedua, ya, mari supaya kita bisa mampu menyimpan dalam sebuah memori yang kuat bahwa pada ayat kedua, ya, sebagai bentuk syukur atas nikmat tersebut, ya, ini ada perintah, ya, perintahnya kepada Nabiullah Muhammad SAW, berarti melekat kepada kita semua yang menjadi umatnya. Bagaimana cara bersyukur yang terbaik? Mungguhing Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa setiap bersyukur kita harus bikin kambing guling, kemudian pamer dengan sawer misalnya? Apa harus dengan cara begitu? Nah, ayat ini menuntun bersyukur yang terbaik mungguhi Allah, yaitu yang pertama, mendirikan sholat dengan ikhlas semata-mata karena Allah, bukan pujian untuk manusia atau dialem. Ya, kita hidup kalau pengen dianggap orang hebat, orang paling soleh, orang paling suci, capek, Pak. Tapi kalau kita mengalir gitu ya, seperti air yang mengalir, dan kita serahkan, ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Biarkanlah Allah yang hanya menilai. Berarti kita dalam bentuk semua ibadah dan muamalah kita serahkan nilainya kepada Allah. Nikmat banget hidup seperti ini. Ini resepnya, Bu. Cara bersyukurnya mudah, nggak usah pakai modal besar, ya. Kemudian dengan cara yang kedua, yaitu berkurban atau menyembelih hewan kurban sebagai sarana pendekatan diri kita kepada Allah dengan berbagi rizki dengan sesama. Nah, ini yang mengikat kepada konsep sehat dan kurban berkemajuan. Coba bayangkan, atau siapa saja yang pernah berkurban kemudian melihat langsung kepada orang-orang yang diberikan yang tidak pernah atau bahkan jarang menikmati daging. Karena di sahabat kita di sini saja ada yang pernah curhat, saya, Pak, kalau makan sate seperti di Sakinah atau makan daging itu kalau hari Idul Kurban. Di luar itu tak pernah, tak sempat karena tidak punya dana. Nah, ketika kita berbagi dengan orang-orang semacam ini, ada rasa kebahagiaan tersendiri yang di dalam hati, yang sangat sulit diuntaikan dengan kalimat-kalimat atau kata-kata. Bahagianya luar biasa. Saya terbukti pada anak-anak saya ketika protes menjadi anak saya, ya, mereka sering protes. Jadi putranya Pak Haji Toha ternyata tidak enak ya. Idul Fitri kita harus menyiapkan lapangan untuk persiapan sholat Id. Setelah selesai gitu ya, beres-beres, malamnya dengan susah payah membagikan zakat. Orang mau keluar zakat tetapi menjadi panitia.
Ini pada saat kecil, Bu. Kemudian Idul Kurban pun sama, protes, Pak, kapan sih jadi orang-orang yang bahagia seperti orang lain? Idul Kurban, Idul Fitri mereka plesir, ya, happy dan sebagainya, tapi kita kok sibuk saja. Itu protes karena anak dalam konteks berpikir belum mendalam dengan suasana batin yang positif. Saya hanya mengingatkan, nak, coba kamu rasakan ketika kamu lihat langsung memberi zakat, memberi hewan kurban atau daging yang disembelih kemudian dibagikan kepada orang yang tidak mampu. Coba kapan-kapan kamu tengok dapurnya, tengok tempat makannya. Ternyata di sana nasinya nasi kering, lauk pauknya hanya bawang dan uyah. Sementara di kita selalu berlebih lauk pauk. Bayangkan ketika mereka mendapatkan bagian bahagia yang terukir, itu melantunkan untaian-untaian bahasa-bahasa syukur. Alhamdulillah. Masih ada orang yang sangat peduli, yaitu tadi ayat ini yang menuntun, fasolli, maka sholatlah li robbika, atas nama Tuhanmu, kemudian berkurbanlah. Itu menjadi hati kita itu sehat, Bu, positive thinking, ya. Ternyata anak-anak sekarang setelah dewasa, Bu, sudah otomatis ketika menjadi pengurus, kemudian Bapak menjadi penasehat saja. Biarkan kami yang menjadi garda terdepan untuk berbagi. Suasana keharuan ini, Bu, bukan tangis sedih, tapi bahagia yang dirasa ketika menjadi orang yang bisa mencetak generasi yang peduli dengan sesama. Apakah kita masih bisa punya komitmen yang kuat mencetak generasi-generasi yang lebih baik daripada kita semua? Kita tanyakan pada hati kita masing-masing. Maka pada kesempatan yang sangat baik ini saya sering ajak ngaji seperti ini kepada orang-orang terdekat. Anak-anak kita, istri atau suami, ajak, ya. Jangan kalau kondangan semua, ya, dari mulai anak cucu digiring semua. Tapi kalau ngaji, lagi-lagi berangkat sendiri. Dari mana keturunan anak cucu kita menjadi orang-orang yang lebih baik dari kita? Nah, ini menjadikan PR kita bersama. Apakah kita sudah peduli dengan keberlangsungan Islam ke depan, harus lebih hebat, harus lebih unggul dan berkemajuan daripada masa-masa Islam kita sekarang? Itu harapannya konsep daripada judul atau tema pada pagi hari ini. Kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga. Nah, ini orang-orang yang membenci, menentang atau meremehkan Nabi, ini justru dialah yang terputus, ya. Karena zaman Nabi berjuang, Nabi itu dibencinya luar biasa. Ada sebuah tarikh, ketika Nabi mau sholat, lewat depan rumahnya diludahi. Pernah saya sampaikan, sampai hari keempat kemudian orang yang meludahi tidak lagi meludahi. Nah, Nabi bertanya kepada tetangganya, si fulani kemana yang suka meludahi saya? Nah, akhirnya sakit katanya menurut penjelasan tetangga. Kemudian Nabilah orang yang pertama kali dengan akhlakul karimah membesuk, menengok orang yang membencinya. Maka ini ada sebuah hadis, ya, berbuat baiklah kepada orang yang zalim kepada kita, maka zalimnya akan sembuh. Kurban itu merupakan konsep berbuat baik kepada orang. Mungkin ada tetangga kita, saudara kita, atau sahabat kita yang mungkin iri, benci dengan keberhasilan kita. Ketika kita kirim daging kurban,
mungkin kebencian-kebencian dan kezaliman mereka akan terobati dengan cara-cara begini. Nah, ini yang dimaksud dengan suasana batin yang selalu senang, bahagia, melihat kebahagiaan orang lain. Nah, ini yang menjadikan orang jadi panjang umur dan terbebas dari penyakit. Ini ya. Sebaliknya, nama dan ajaran Nabi ini akan terputus, maksudnya akan terus ya, bukan terputus, akan terus abadi dan disebarkan hingga akhir zaman. Sampai ada beberapa keterangan Al-Quran itu meskipun ada yang akan mempalsu, yang akan membelokkan tentang Al-Quran, pasti ketahuan. Mereka mungkin salah satunya adalah bentuk-bentuk orang-orang yang istiqomah menghafal Al-Quran. Maka kita jadilah orang-orang yang mendukung dengan para penghafal Quran. Jangan malah nyinyir ada penghafal Quran, anak sing hafal Quran uripe blangsak, akhlaknya tidak menyedapkan. Nah, itu tugas dan kewajiban kita. Kalau ada yang hafal Quran tetapi akhlaknya kurang baik, mari kita nasihati. Ya, tetapi dia menjadi garda terdepan penjaga Al-Quran supaya tidak dipalsukan. Kita jangan sering suudzon. Namanya penghafal Quran mungkin manusia biasa, kayak kiai, kayak ustaz, ada kelirunya. Ya, maka kita ingatkan dengan cara-cara yang santun, jangan dengan menghujat, apalagi membencinya. Ini dosa. Maksudnya seperti itu. Jadi kesimpulannya, inti surat ini adalah penegasan karunia Allah kepada Nabi, ya, yaitu perintah bersyukur lewat ibadah dan peringatan bahwa kebencian tidak akan memutus kemuliaan yang dianugerahkan oleh Allah kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk Al-Quran dan sunnahnya Nabiullah Muhammad SAW dan sunnahnya para sahabat. Artinya kita beribadah itu rujuk kembali kepada perintah Al-Quran, mencontoh tentang Nabiullah Muhammad SAW dan para sahabatnya, dan tidak boleh nambah-nambahi apalagi ngurangi. Kan kepenak, rasusah ningkat. Maka kita bahagia dalam keluarga besar Jamaah Muhammadiyah. Jadi kalau kita mau menilai Muhammadiyah kayaknya kurang islami, ada orang lain yang masuk ke Muhammadiyah kelihatannya lebih islami, kita gampang ikut-ikutan. Nanti dulu, ngaji dulu dengan orang-orang Islam lewat Muhammadiyah. Maka sini tadi konsepnya hidup sehat dengan berkurban berkemajuan. Nah, ini sampai menyoroti hal-hal begitu, ya. Nah, mari kita mengingat sebentar, ya, sedikit tentang apa yang pernah kita sampaikan dulu, pernah kita ajarkan di sini bareng-bareng, ya, yaitu konsep sehat. Ingat ya, definisi menurut WHO-nya, keadaan yang harmonis, ya, ini yang perlu dicatat Bu, ya, yang meliputi jasad kita, tubuh kita sehat. Kemudian bukan hanya tubuh, batin kita atau ruhani kita pun harus sehat, harus enak, harus enjoy, harus humble, ya. Kemudian cara bersosial kita dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan misalnya istri kepada suami, suami kepada istri, tahu kewajiban dan wewenangnya, ya. Itu pun harus secara sosial harus harmonis. Kalau ada misalnya suami Islamnya ndeles, tapi kepada istri galaknya melebihi herder Bu, iya, sedikit misalnya terjadi KDRT gara-gara yang, nah ini juga bukan konsep sehat. Sosial itu harus menjadi sebuah syarat. Sosial itu harus harmonis. Kemudian budaya. Nah, kalau budaya nanti akan banyak ini kesalahpahaman. Nyanyi haram, ya, musik haram gitu ya, tanpa melihat bagaimana musik dan seni itu merupakan budi dan daya atau budaya manusia yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua. Apa Muhammadiyah saklek begitu? Enggak. Lihat sebabnya munculnya musik itu seperti apa. Nyatanya musik yang menggelorakan untuk semangat berjihad, berperang di medan perang juga ada kan, ada bedu, ada bendera dan sebagainya, itu budidaya.
Itu katanya bid'ah menurut kelompok golongan yang lain. Nah, ini kalau Muhammadiyah mensikapinya itu selalu dengan model wasatiyah, model moderat atau pertengahan, ya. Orang kontekstual, ya, pernah saya jelaskan. Tapi Muhammadiyah itu merupakan kumpulan orang-orang yang berpikiran maju, orang-orang, para alim, para ulama dan cendekiawan muslim berpikir bagaimana menghukumi tentang muamalah, tentang akidah dan tentang segalanya yang dilingkup di dalam bingkai Islam, ya. Di sini budaya itu dihargai dan dihormati dalam konsep sehat. Kemudian ekonomi. Nah, jangan berpikir kalau ekonomi yang sehat yang dikatakan bos, ya, rumahnya bergelimang dengan kemewahan, mobilnya banyak, ya. Kemudian istrinya lebih dari satu misalnya. Itu yang namanya ekonomi, itu bukan hanya yang bisa dibeli, tapi ekonomi kalau kita melihat abang becak yang tidur di atas jok becak, kemudian berlangitkan langit yang sesungguhnya, bisa ngeringkel, tidur nyaman, enak gitu ya, mimpinya yang indah-indah, anakku sekolah sampai S1, S2 lulus, padahal itu kan becak. Itu menikmati keindahan tidak mesti harus dengan bergelimang harta yang begitu banyak. Nah, ini maksudnya ekonomi itu tidak mesti harus yang kaya raya, tapi merasa cukup dan merasa selalu bersyukur, itu yang disebut ekonomi yang harmonis. Serta spiritual, nilai keberagamaannya itu betul-betul pas, matching dengan Al-Quran, dengan sunnah Nabiullah Muhammad SAW dan sunnah-sunnahnya para sahabat, matching. Tidak ada yang membantah, kamu melaksanakan kurban seperti kayak kita dituangkan tadi dengan rendangmu, apa tidak menyelisihi? Kan zaman dulu tidak ada, berarti bid'ah. Nah, ini yang masih pemikir itu perlu berwawasan, ya. Di dalam beribadah perlu kecerdasan. Nah, kemudian bukan sekedar bebas dari sakit dan cacat saja. Ini menurut WHO. Pak Menteri itu mungkin ngelotok ya, Pak Menteri ya. Nanti sehat itu begitu, keadaan yang harmonis yang melipati semua komponen yang tertuang dalam layar, ya, bisa dilihat. Baik, dasar utamanya tentang ibadah kurban ini kita dapati di dalam mushaf Al-Quran. Mari kita buka bersama, Bu. Kita ngajinya tuh harus betul-betul ngaji bersama, belajar bersama, ya. Quran surat Al-Hajj, ini suratnya surat ke-22, ayatnya 37, ya. Di sini ada layyanallaha, ya, luhumuha waladimauha, ya, walaqiyana luhut taqwa minkum. Di sini ada, ya. Kemudian kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin, ya. Jadi ini keterangannya jelas, Bu. Daging atau hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang daging, darah itu bisa sampai kepada yang berpahala di hadapan Allah. Tetapi apa? Yang sampai kepadanya, maksudnya itu di situ adalah Allah, adalah ketakwaanku di dalam ketakwaanmu, maksudnya, ya, di dalam melaksanakan perintah, ya. Di sini dijelaskan lebih rinci. Demikianlah dia Allah menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ini jelas, ya, menjadi dasar hukumnya kita melaksanakan kurban. Tadi fasholli li rabbika wanhar, kemudian Quran surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 37. Mari, Bu, diingat, dicatat supaya menjadikan sebuah bekal ilmu bahwa kurban itu orang simpang siur. Kurban mbahku yang udah meninggal 10 tahun yang lalu. Nah, nanti pada model-model pengajian yang lain mungkin bisa ditanyakan, ya. Ini soalnya materinya banyak. Baik,
kurban berkemajuan itu memiliki prinsip-prinsip utama. Ya, jadi prinsip kurban yang berkemajuan itu harus ada patokan-patokan atau parameter ukuran-ukuran yang betul-betul jelas. Ya, yang pertama di dalam berkurban berkemajuan ini tetap yang pertama itu harus mengedepankan berlandaskan syariat, aturan agama. Maksudnya begini, jadi penyembelihan itu tetap dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan contoh Rasulnya dan contoh para sahabat-sahabatnya. Maksudnya yang tertuang di dalam fikih Islam, yaitu tadi tuh ditetapkan pada tanggal, ya, ditentukannya kita kurban tuh nggak boleh di luar tanggal 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Saya karena dapat rezekinya di bulan Syawal, sekalian berkurbannya di bulan Syawal. Kira-kira termasuk kurban buatan? Nah, itu bukan, itu sedekah biasa. Nah, kalau kita berkurban harus pada tanggal 10, 11, 12 dan 13. Ini yang harus dipahami, Bu. Ini berdasarkan syariat maksudnya. Kemudian yang berikutnya merupakan manifestasi, artinya wujud daripada ajaran tadi dengan judul sehat yang berkaitan dengan nilai spiritual. Jadi nilai-nilai keberagamaan kita, orang mau kurban, ternyata memaknai dengan berkurban kita mampu berbagi, kita bahagia melihat orang-orang yang susah menjadi senang, kita pun suasana batin menjadi senang. Kita terhindar dari penyakit riya, pamer kurbannya besar misalnya, kurbannya dengan domba yang harganya ratusan juta gitu ya, bukan itu. Tetapi ketundukan dan keikhlasannya itu yang menjadi suasana kebatinan, itu menjadi bahagia melihat penderitaan dan memberikan berbagi rizki kepada sesama. Itu kalau kita sering melakukan begitu, Pak, insya Allah penyakit stroke, penyakit kolesterol tinggi, penyakit hipertensi itu hilang. Itu penyakit-penyakit the silent killer itu karena bakhil, tomas, serakah dan sebagainya itu selalu menghinggapi diri kita semua, Bu. Takut barangkali besok orang bisa ngeliwet, takut barangkali besok anak kita tidak bisa sekolah, takut barangkali kita tidak bisa beli tanah untuk investasi. Sing anak tuh takut saja dengan karunia Allah yang digelar sedemikian luas di dunia ini, sehingga kita menjadi bakhil, menjadi eman-eman untuk berkurban. Nah, ini berkaitan dengan spiritual atau keyakinan di dalam berislam, ya. Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip yang berikutnya yaitu, maksudnya prinsip kurban berkemajuan itu yang kedua, ini dimensi spiritual dan sosial. Jadi yang namanya spiritual, nilai keilahian, ketuhanan, keberagamaan dan sosial itu harus selalu sinkron. Kan kita sering mendengar hablum minallah wa hablum minanas. Kita baik dengan Allah secara vertikal, kita pun harus baik secara horizontal sesama-sesama, ya. Kurban bukan sekedar hubungan individu dengan Tuhan saja atau vertikal atau yang disebut hablum minallah, tapi juga merupakan instrumen keadilan sosial dan solidaritas kemanusiaan, Ibu. Tadi manifestasi dari hablum minanas. Tujuannya itu untuk meratakan akses pangan bergizi dan membantu kelompok yang membutuhkan demi tercapainya kesehatan yang optimal. Karena daging itu penting sekali untuk orang-orang yang jarang makan daging, Bu. Karena protein hewani itu sangat membantu kepada proses tumbuh dan kembangnya balita, anak-anak kita, dan kita sebagai lansia misalnya, itu masih butuh, Bu. Jangan takut dengan daging kambing, jangan takut dengan daging ikan-ikan, tapi pada porsi sesuai dengan perintah Allah. Makan dan minumlah yang halal dan yang toyib. Yang hipertensi itu yang kalau berlebihan, Bu. Masaknya juga neko-neko. Sudah daging berkolesterol tinggi, ya, kemudian diopor, ada minyak, ada kemiri, ada kelapa, dimasaknya dia blek-blek sampai supaya awet, rendang itu sampai berapa hari itu? Akhirnya itu proses oksidasi yang membuat daging menjadi tidak sehat. Tapi kata wong Jawa katanya semakin lama semakin sedep apaan ya?
itu penyakitan, Bu, ya. Jadi daging itu kalau disimpan lama dengan tidak proses seperti kayak rendangmu misalnya, Pak, tidak dengan sterilisasi yang bagus, itu berdampak negatif. Nah, bagikan kepada tetangga kalau lebih, bagikan kepada saudara kita. Jangan buat besok, takut barangkali besok nggak bisa beli lawuh dan sebagainya. Ini takut itu menjadikan sebuah akumulasi penyakit hati yang namanya bakhil. Coba kalau orang medit, belum cerita masalah penyakit orang medit, tanggane sedulure pasti ndongaken kapan umai kebakaran, kapan matine tak iles kuburannya gitu. Itu bisa begitu. Tapi kalau orang yang senang beramal, senang berbagi, ya Allah Gusti, muliakanlah, limpahkanlah rezekinya supaya kami kebagi rizkinya. Itu doanya baik, Bu. Siap ya, buatan jadi orang-orang yang bakhil, siap buatan. Ini pentingnya ngaji. Nah, ini bukti Islam lewat perintah berkurban mengandung hikmah tentang hidup sehat di bidang sosial. Kita berbagi itu membuat hati bahagia, merasakan apa bahagianya bareng-bareng, penderitaannya juga kita ikut merasakan penderitaan orang yang susah. Nah, jadi kita menjadi orang yang sosialnya baik, kemudian nilai keagamaannya pun selalu diasah, Bu, ya. Kalau ibarat pisau kalau nggak diasah itu nanti tidak tajam, ya, ketul agamanya, ya. Tapi kalau kita berbagi, jadi suasana kebatinan kita itu melihat orang lain bahagia, kita pun merasa nikmat. Karena ada falsafah dalam dunia kesehatan nih, ya. Hati yang bahagia adalah obat. Jangan salah, orang yang sakit pun harus selalu bahagia dan bersyukur, karena sakit itu merupakan proses diampuninya dosa-dosa kita. Nah, itu makanya suasananya harus ditumbuhkan suasana bahagia, karena bahagia merupakan obat untuk mengobati penyakit. Nah, kemudian prinsip yang ketiga, pengelolaannya harus profesional dan transparan. Jangan sampai kurban supaya dialem ada unsur dan wujud ria. Wah, kurbannya di depan rumah, dikalungi pakai kembang warna pitu, ya. Kemudian kambingnya misalnya dicukur supaya kelihatan bagus gitu ya. Pokoknya ada ini nih, disawer lagi dan sebagainya supaya orang tahu bahwa si fulan sedang berkurban. Bukan itu. Tetapi pengelolanya harus profesional dan transparan. Bagaimana? Nah, ini dalam kurban berkemajuan, pengelolaan profesional dan transparan itu dilakukan secara terorganisir. Ada kepanitiaan, dilakukan di masjid-masjid, di lembaga-lembaga pendidikan, ya, dan tempat-tempat seperti panti asuhan atau di desa-desa yang tertinggal, terpencil dan terdampak bencana. Harusnya begitu, profesional dan transparan. Laporannya terbuka. Ini kepala diberikan kepada siapa, kulitnya pun dibutuhkan oleh siapa. Itu jangan main kedekas-kedekas, ya. Kedekas ngertos ya, senyum beleh bawa kepala, ya, yang misalnya Pak Ustadznya bawa hati, ya, Pak Lebene bawa skrotum. Tahu nggak skrotum? Apa ya bahasa ini ya, skrotum itu buah zakarnya, kan katanya enak gitu loh. Tidak begitu, ya. Terbuka, kemudian terukur dampaknya maksudnya supaya dampak positif, Bu, supaya adil dan membahagiakan orang-orang yang belum pernah atau jarang menikmati nikmatnya daging, ya. Dan memastikan harus tepat sasaran. Ajamu, wah, kayak Pak RT, sedulurnya Pak RT, adine Pak RT gitu, bukan. Tetapi datanya harus dipastikan bahwa penerima itu lebih mengutamakan fuqara wal masakin, ya, prioritas. Tapi kalau kita membahagiakan tetangga supaya mau datang ke masjid kita, boleh, ya, mereka kaya, tapi kita kurban di masjid, tetangga diberikan. Sambil, Bu, niki kurban dari panitia Masjid Abdul Aziz.
Harapan kami, ibu sekarang menerima, besok bisa mentasarufkan hewan kurban ke masjid kami. Kami siap dengan jujur, profesional dan transparan membagikan hewan kurban. Harus begitu. Jadi panitia jangan diam, orang usaha, tidak mencari kepada tetangga, kepada para agnia. Datangi, jemput mereka. Siap ya panitia? Harusnya begitu, aktif. Nah, kemudian di dalam nilai pengelolaan profesional dan transparan, ini bukti pengamalan tentang keadilan, kejujuran yang mengajarkan tentang kesehatan batin. Jadi kalau kita jujur, tidak serakah ngumpet akan daging sing enak-enak gitu ya. Tidak, wah itu saya kan panitia, saya butuh gawe genjring, butuh kulitnya gitu. Tidak boleh begitu. Karena semua yang melekat kepada hewan kurban kalau bisa harus dibagi habis kepada orang yang berhak menerima. Ya, panitia sudah dapat bagiannya dari biaya penyembelihan dan biaya pengelolaan. Maka panitia itu harus mengenakan biaya. Ya, biayanya misalnya kambing 200.000 atau 250, sapi 1 juta, dari mulai sembelih, sesel, neteli sampai dibagikan itu biayanya 1 juta. Nah, kemudian setelah dapat upah, panitia kemudian bawa daging. Nah, ini sering melanggar kebiasaan-kebiasaan yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Tapi kalau misalnya sulit, oh, orang enak sih Pak, ini kan juga membahagiakan panitia, kan panitia juga berhak menerima. Ya sudah, niatkannya yang lurus. Dia dapat upah, tapi bisa dengan diniatkan memberi hadiah, membahagiakan panitia supaya rajin dan guyub menjadi sebuah kebersamaan yang positif di dalam rangka berkurban. Coba kalau kita lihat dalam HPT, tidak boleh panitia itu ambil bagian dari daging, kulit, harusnya dibagi habis. Teknisnya mudah, kepala nggak ada susah dibaginya, dijual boleh, dengkil dijual boleh, kulitnya dijual boleh, kemudian dibelikan daging, bagikan pada hari kedua, hari ketiga dan seterusnya. Jangan merasa repot dibikin sendiri. Islam itu gampang kalau kita betul-betul berkomitmen melakukannya dengan baik dan benar. Siap ya? Nah, ini mudah-mudahan aman. Nah, ini bukti pemerintah kurban harus mengedepankan sebentar. Yang keempat ketinggalan. Nah, ini yang keempat ya. Inovasi dan efisiensi. Apa maksudnya? Menggunakan cara modern agar manfaatnya lebih luas dan awet. Ini biasanya terjadi kepada daerah-daerah yang surplus daging kurban ya. Contohnya tadi yang pernah disampaikan oleh sahabat kita Mas Haji Saifuddin ya, daging menjadi makanan kaleng. Contohnya ini membuka rendamu. Kalau memang ditasarufkan kemudian berlebih surplus, maka dikemas dalam bentuk kaleng. Atau bagi kita yang belum mampu mengeluarkan hewan kurban, saya mampunya belajar untuk berkurban. Ini jalurnya. Iuran minimal per orang 1 kaleng. Dari jamaah dulu dimulai memberi contoh. Ya, belum bisa keluar hewan kurban, nanti ditagih Pak. Selesai pengajian, Bu mau berapa kaleng? Pak mau berapa kaleng? Mulai berkomitmen. Sekarang tidak bawa duit, besok diantarkannya, lusa boleh dan sebagainya. Kita dari diri kita sendiri dulu. Ayo belajar. Kumpulkan, kemudian manifestasikan dengan program rendamu untuk berbagi kepada sesama. Ini yang dimaksud belajar berkurban ala Islam berkemajuan, yaitu bermuhammadiyah. Yang lain mana? Masih suasananya berebut daging kesana kemari. Ya, tapi kita ya tidak boleh suudzon, tapi hanya ini fenomena saja. Maka banyak masjid yang tidak mendapatkan kepercayaan untuk nyembelih kurban. Pengalaman-pengalaman masa lalunya kelam. Katanya dagingnya aku pada hilang, ya. Yang dibagi kok cuma hanya saudara-saudaranya saja. Kita Muhammadiyah tidak boleh begitu. Siap ya? Nah, kemudian efisiensi atau tepat guna, tepat sasaran agar bisa dikirim ke daerah terluar, terpencil atau wilayah bencana, serta sistem pengumpulannya terpadu agar tidak terjadi penumpukan daging di kota besar. Misalnya di sini dagingnya dibagikan terlalu banyak,
mungkin kan PCM Tanjung kan ada Pengaradan, ada mana lagi Pak, ranting-ranting kemurahan, ayo berbagi supaya rata. Itu kalau surplus. Sudah dibagi ternyata masih lebih, serahkan kepada Lazis Muhammadiyah untuk program rendang. Begitu nggih? Nah, ini Ibu, kalau kita perhatikan, ternyata perintah kurban itu harus mengedepankan tentang ilmu dan teknologi. Lagi-lagi hidup dengan ilmu, hidup kita semakin tercerahkan, semakin terarah, ya. Yang menjadi ciri penciptaan manusia menjadi makhluk terbaik. Coba Quran surat At-Tin, ya. Dalam surat At-Tin pernah kami sampaikan, aku jadikan manusia menjadi makhluk terbaik, tetapi akan disungkurkan, akan diterjunkan kepada tempat yang lebih hina, yaitu neraka. Karena apa? Karena ketidakmampuannya menjadi makhluk terbaik yang menjadi khalifah di bumi untuk melakukan kemaslahatan. Siapa yang mau daftar? Siapa yang mau daftar, ibu-ibu, menjadi makhluk diciptakan terbaik oleh Allah, tapi akan dijerumuskan kepada tempat yang hina? Daftar sekarang boleh? Enggak gitu? Nah, maka mulai sekarang ayo ajak istri kita, anak-anak kita untuk senang taklim seperti ini, supaya kita Islamnya selalu yang unggul berkemajuan. Nah, yang kafah, ya. Kemudian yang kelima, prioritasnya pada kebutuhan. Pembagian tidak terikat kaku pada aturan sepertiga. Misalnya begini Bu, sini ada Bu Wahyu misalnya, atau Pak Saifuddin, ya. Nanti memang apa namanya, sohibul kurban itu bisa memperoleh sepertiga daging dari yang dikurbankan. Kita tidak kaku terhadap aturan itu. Kalau memang diberikan, saya terima, tetapi saya kebetulan lagi pantangan makan daging. Ini kita hadiahkan kembali kepada panitia. Panitia baru boleh Bu, ya, makan dari bagian itu. Jangan kaku. Atau misalnya bisa diberikan semuanya kepada sahabat-sahabat kita yang kurang mampu untuk membeli daging. Itu harusnya seperti itu. Ya, jangan lantas kita kan seperti gak dapat itu, ya. Nah, itu tidak boleh kaku seperti itu. Boleh kita terima, kemudian kita serahkan kepada yang lebih penting untuk diberi. Nah, di sini tadi sudah disampaikan, mengutamakan fuqara wal masakin, orang yang kesusahan dan masyarakat yang jarang mendapatkan gizi cukup. Kemudian prinsip-prinsip berkurban yang berkemajuan yang keenam, ini jangan lupa harus selalu mengedepankan ramah lingkungan. Jangan sampai setelah kita kurban, bekas penyembelihannya itu darah, itu kan penyakit Bu, makanya haram untuk dimakan. Dikubur, ditutup supaya hewan vektor. Paham nggih? Tanya di sama Pak Mantri, ngerti boten? Hewan vektor. Misalnya kayak lalat, tikus, nyamuk itu tidak hinggap di tempat-tempat seperti itu, kemudian menularkan penyakit-penyakit, itu disebut karena kita pengelolaan limbahnya tidak baik sehingga akan merusak lingkungan. Ini kurban pun harus mengedepankan begitu Bu. Orang mus bagi-bagi daging selesai, tidak. Bekas penyembelihannya dirapihkan kembali, ditutup supaya tidak ada hewan-hewan vektor, ya, lalat, nyamuk, kemudian tikus, ya, menjamah, itu kemudian menularkan penyakit ke lingkungan sekitar. Nah, ini pentingnya kurban berkemajuan, ya. Prosesnya supaya tidak merusak alam. Nah, ini berarti pengamalan kurban berkemajuan di bidang kesling, kesehatan lingkungan. Jadi kita tuh diajarkan oleh Al-Quran, ya. Nah, ini ayatnya sering saya sampaikan, ya. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Jadi telah tampak kerusakan di darat dan di laut, ini disebabkan perbuatan tangan-tangan manusia yang nakal tentunya, ya.
Melalui hal itu, ya, melalui musibah, Allah membuat mereka supaya merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Maka tindakan yang terbaik mencegah lebih baik daripada kita berpenyakit. Atau dalam prinsip pengobatan, sedia payung sebelum kehujanan. Nah, itu ya. Baik, selanjutnya bentuk penerapan kurban yang berkemajuan itu harus seperti apa? Ya, misalnya tadi dengan cara-cara kurban kemasan, daging diolah menjadi rendang atau kornet, ya kornet kaleng agar tahan lama dan mudah didistribusikan kepada pelosok negeri. Ada nggak yang tanya di sini? Pak, katanya kalau diawetkan pengawetnya itu berbahaya untuk kesehatan. Pernah disampaikan seperti makanan siap saji kayak mie, seblak, yang seperti itu katanya dulu yang namanya diawetkan itu tidak baik untuk kesehatan. Ya. Nah, di sini prinsip-prinsipnya harus mengedepankan bukan dengan sistem pengawetan kimia yang merusak tubuh kita, tetapi dengan prinsip-prinsip sterilisasi, Bu. Paham buatan sterilisasi? Jadi dimasak, kemudian dipisahkan antara daging seperti di vakum itu loh, Bu, ya. Jadi tanpa udara, kemudian disterilkan dengan pemanasan yang dibutuhkan sesuai dengan daging tersebut, kemudian dikemas, dikaleng dan tidak mengandung unsur-unsur kimia berat. Jadi aman dengan rendang. Maka Muhammadiyah masih mempusatkan pembuatan rendamu itu di Bali. Kenapa di sana? Teknologinya di sana memang yang masih mampu di daerah Bali, kemudian perolehan bahan bakunya sapi di Bali lebih murah. Kenapa? Ini sih mungkin ya, ini mungkin ini sudah dijawab. Ada nggak kira-kira? Di Bali itu mungkin sapi masih bernilai ekonomis murah karena keyakinan masyarakat di sana atau masyarakat agama di sana masih punya keyakinan tidak boleh nyembeli makan daging sapi. Nah, inilah mungkin pelan-pelan Muhammadiyah nanti akan dengan proses rendamu akan membuat semacam pergerakan supaya Muhammadiyah tampil dan mencorong dengan Islam berkemajuan, merubah tatanan masyarakat di sana dengan Islam yang berkemajuan. Ini amin, Allahumma amin. Jadi ini tepat kayaknya Muhammadiyah ambil langkah. Itu yang disebut dengan Islam berkemajuan. Nah, bentuk penerapan kurban berkemajuan ini program sedekah juga membuka. Ya, tadi tidak sempat kita berkurban, bisa dengan mentasarufkan sodako atau program sedekah daging, yaitu membuka kesempatan bagi masyarakat dengan kemampuan yang masih terbatas untuk ikut berpartisipasi dengan nilai donasi yang terjangkau oleh masing-masing individu. Paham ya sampai di sini ya? Nah, kurban untuk negeri yaitu mengerahkan distribusi hingga ke daerah 3T. 3T ada yang paham nggak? Daerah tertinggal, terisolir, terdampak dan sebagainya itu masuk dalam 3T. Ya. Nah, di sini wilayah terdampak musibah, ya itu Muhammadiyah itu tampil rendamu itu kalau ada musibah kirim, Pak. Praktis, Pak. Karena apa? Rendamu itu nggak usah digoreng, nggak usah digodok lagi. Begitu buka, dinikmati sudah lezat dan nikmat. Karena dengan melalui proses teknologi sterilisasi. Nah, yang berikutnya ini merupakan pendidikan dan pemahaman, yaitu mengajarkan bahwa kurban adalah pengorbanan harta dan keikhlasan, Ibu. Belum tentu orang yang kaya yang bergelimang harta kemudian dianggap orang yang serba berkelebihan, belum tentu ikhlas untuk memberikan pengorbanan harta dalam bentuk kurban. Nyatanya yang kaya di kita banyak, Pak, tapi yang kurban masih bisa dihitung jari. Nah, ini perintah yang sungguh menyatukan antara konsep sehat dan kurban berkemajuan. Ini akan berdampak kepada nilai-nilai sehat jasadiah dan sehat rohaniah. Ya.
bukan hanya sekedar pamer kekayaan atau pencitraan. Ini ajaran Islam dalam bingkai kesehatan jasmani dan rohani, dalam semangat berbagi, keikhlasan yang mendorong pribadi hidup sehat Islami. Hidup sehat Islam ini bagaimana? Orang yang hidupnya sehat, memahami ketundukan kepada Allah secara vertikal atau hablum minallah, dan melaksanakan hubungan-hubungan yang baik dan positif secara horizontal, secara sesama antar manusia dan antar makhluk Allah. Nah, kesimpulan ya Bu ya, tujuan hidup sehat dengan kurban berkemajuan ini memiliki yang pertama, kita sambil membaca ya Bu, supaya ingatan kita tuh langsung memasukkan ke dalam sebuah memori yang supaya mudah, kuat untuk diingat dan diamalkan. Amalun bil arham. Yang pertama, mewujudkan ibadah kurban yang bernilai tinggi, kemudian berdampak sosial yang luas dan dikelola secara cerdas dan bertanggung jawab, sejalan dengan semangat Muhammadiyah sebagai gerakan Islam tajdid atau pembaharuan dan selalu unggul berkemajuan. Kita harus bangga, harus pede dengan program-program Muhammadiyah ya. Kemudian yang kedua, yaitu merawat hidup sehat terbebas dari penyakit bakhil, toma atau rakus, ria dan sejenisnya. Yang ini semua Bu akan berdampak buruk kepada kesehatan baik jasmani maupun rohani. Karena banyak penyakit yang disebabkan dengan suasana hati kita yang tidak bahagia. Ya, yang bakhil, serba takut berkekurangan, ya. Ini pasti akan menimbulkan penyakit yang tidak baik. Kalau hati kita suasananya tidak baik, tidak nyaman, maka akan menjadi tempat berkembangnya penyakit yang sangat mematikan. Stres. Setelah stres darahnya naik. Setelah darahnya naik, setelah dicek kolesterolnya naik, gula darahnya muncul berlebihan sepanjang masa. Akhirnya tahu-tahu ada pengumuman, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, si fulan telah meninggal dunia meskipun dalam kondisi sedang berdasi, sedang bersepatu, sedang di kursi jabatannya, sedang tanda tangan. Tiba-tiba Allah memberikan kepastian ya, malaikat Israel kemudian diutus cabut nyawanya orang yang bakhil dan tidak pernah bekerja menyenangkan pihak-pihak lain. Mau bisa apa kita? Nah, ini konsep berkurban itu betul-betul diperuntukkan sebelum kita memperoleh jannahnya Allah. Ternyata di dunia bagi orang-orang yang berkurban ini merupakan obat ya, memberikan kenyamanan dan suasana batin yang harmonis. Nah, yang ketiga, ini inti dan pesan ya. Islam berkemajuan itu di dalam bermuhammadiyah ini mengajarkan beragama itu harus benar, harus lurus Bu ya. Kemudian berpikir secara mendalam, jangan mau ikut-ikutan ya. Berilmu yang seluas-luasnya ya. Bekerja sekuat tenaga dan tidak mengenal istilah pensiun. Meskipun sudah sepuh, mari datang ke masjid menjadi pengurus, menjadi panitia zakat, panitia kurban, terus mengabdi ya. Dan beramal sebaik-baiknya demi apa? Demi kebaikan diri kita secara pribadi, memberi contoh kepada anak turun kita, kemudian memberi contoh kepada umat, bangsa dan seluruh alam. Nah, di sini Muhammadiyah itu hadir meyakini kemajuan dalam tuntunan beragama, dan kemunduran ini menurut Muhammadiyah ini adalah pelanggaran terhadap ajaran Allah. Jadi Muhammadiyah itu menganggap bahwa kemunduran di dalam bidang cara melakukan beragama ini merupakan kezaliman. Banyak Bu, kelihatannya agama, tetapi ternyata lepas dari nilai-nilai agama. Banyak ya, contohnya banyak Bu, kelihatannya agama, tapi ketika yang meninggal orang yang miskin gara-gara ada kebiasaan yang kurang baik misalnya, kemudian Pak Kiai, Pak Lebenya tuh datang saja harus disusul berkali-kali, tapi ketika
sahibul musibah yang mengalami musibah maut, semua pada datang, semua berlomba-lomba hadir, gitu ya. Karena ada apa? Semua dinilai dengan uang dan harta. Karena pulang dari kematian orang yang kaya, dapat sarung, dapat berkat, dapat amplop, dapat segalanya. Muhammadiyah tidak begitu. Masa kita kurang bangga apalagi dengan bermuhammadiyah? Ya, siap Bu, meskipun kita terlihat sedikit, tetapi mudah-mudahan Allah mengaruniakan kemuliaan kepada kita, karena sedikitnya menjadi pilihan, menjadi hamba yang akan ditempatkan di jannahnya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Amin ya robbal alamin. Matur nuwun, terima kasih ya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.